Intinya resiko Anda membeli emas kemahalan atau terlalu mahal itu lebih kecil daripada Anda nggak beli emas. Kalau telah berhasil nabung emas sekecil apapun jumlahnya dan kita mendapati fisik, itu happy-nya luar biasa loh. Iya. Ternyata tuh kita sanggup nabung emas Betul. mengalahkan semua Keinginan yang keinginan-keinginan. lain. Iya. Iya, betul. Teman-teman, kali ini Coach Nanda berkesempatan untuk diskusi masalah emas dan perak dengan ahlinya. Beliau adalah seorang perencana keuangan yang sangat mengedukasi masalah emas dan perak. Siang Mas Taufik. Siang, Coach Nanda. Mas Taufik, boleh dong di-share kenapa sih tertarik untuk mengedukasi masalah emas ini khususnya? Ya, sebelumnya terima kasih Coach atas undangannya siang ini. Saya sangat senang bisa berbagi di ini nama podcastnya Tung Ngitung. Nah, begitu. Tung Ngitung podcast ya, segala tentang uang. Jadi kalau tadi ditanya kenapa tertarik untuk mengedukasi ya perihal emas dan juga perak, ya sebelumnya mungkin untuk teman-teman yang belum kenal saya ya, jadi saya sebenarnya seorang karyawan perusahaan biasa ya. Lalu saya punya hobi personal finance. Hobinya nih personal Hobinya finance, personal oke. finance. Di situ saya belajar mengenai cara mengatur keuangan, perencanaan keuangan sama seperti Coach Nanda ya. Nah, dari situ kita pasti tahu dong ada instrumen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, salah satunya yang saya pelajari adalah mengenai emas dan perak. Dan saya kemudian jatuh cinta sama emas perak ini dibandingkan sama yang udah-udah sebelumnya. Saya juga pernah mendalami saham, saya juga pernah mencoba kripto, bisnis dan lain halnya. Tapi saya kok seneng banget sama emas perak ini. Sehingga di situ timbul keinginan untuk mengedukasi lebih lanjut lagi mengenai emas perak ini di masyarakat ya melalui berbagai saluran yang ada. Udah lewat saluran mana aja nih Mas Taufik? Ya biasanya tentu di YouTube saya sendiri YouTube ada ya? ada di Gudang Emas Perak. Oh, YouTube-nya Gudang Emas Perak. Oke. Silakan di subscribe, like. Biasa channel saya. Lalu juga kita punya WhatsApp group yang khusus mengenai Gudang Emas Perak juga. Jadi lebih kepada edukasi perencanaan keuangan. Ya utamanya edukasi perencanaan keuangan, tapi berbasis emas dan perak. Kali ini kita ngomongin emas dulu ya. Sejauh ini kan trennya baru tahun ini ya, sampai emas itu lonjakannya luar biasa. Nah, itu dari sisi Mas Taufik sendiri memandangnya gimana nih? Edukasi ini terhadap, apalagi kan mungkin yang baru melek keuangan itu juga mungkin mahasiswa atau enggak pegawai-pegawai dengan gajinya UMR gitu. Nah, itu eh, gimana nih kita mengedukasi mereka yang minim lah sebenarnya literasinya. Iya, iya. Sebelumnya saya ceritakan dulu mungkin sedikit mengenai kondisi tahun ini yang ini luar biasa karena kenaikan per tahun 2025 ini sampai dengan bulan November kita syuting video ini itu sudah sekitar 50% dari awal tahun. Dari harga Januari. Dari harga Januari. Emas itu sudah 50% dan itu mengalahkan berbagai aset emas lainnya. Apakah seperti ini terus? Belum tentu. Tapi kalau kita average dari data yang saya punya itu kurang lebih sekitar 10% sama per tahunnya. Idealnya begitu ya. Idealnya ya Yang emas udah. yang udah-udah. Nah, tahun ini aja nih 50%. Akankah seperti ini terus? Belum tentu. Bisa aja tahun depan tiba-tiba turun, bisa juga. Ini harus dipahami sama teman-teman ya, terutama yang nyubi. Nanti jangan dianggap bahwa emas itu pasti akan selalu naik. Kata-kata pasti ini ya yang siapa yang tahu pasti bahwa emas akan selalu naik, kayaknya hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Jadi bisa aja turun. Bahkan dalam jangka pendek fluktuasinya bisa tiba-tiba naik. Kemarin sempat di 4.400 ya kalau nggak salah, dan sekarang di 4.000-an lagi US dollar itu sangat mungkin terjadi. Banyak orang yang wah ini kok turun, khawatir, deg-degan. Ini kan balik lagi ke preferensi masing-masing ya orang. Nah,
Buat seorang newbie yang belum tahu dia dirinya ini sebenarnya profil risikonya orang yang Moderat kah? konservatif, moderat atau agresif, ini cukup membingungkan. Ya, baru beli hari ini, kok besok udah turun Mas Topik? Ya itu biasa. Untuk yang sudah tahu pasti, oh wajar. Tapi untuk orang yang belum paham dan langsung membenamkan uangnya begitu banyak ke dalam satu instrumen, pasti akan jadi Kecewa. pertanyaan dan jadi nggak bisa tidur. Apalagi kalau belinya pakai pinjol, nah, itu yang bahaya. Jadi emas itu sama seperti instrumen lainnya, dia punya resiko naik turun harga ya di situ. Makanya kita sarankan biasanya jangka panjang, jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek baru seminggu diliatin terus, ya bisa deg-degan gitu. Gitu Mbak Nanda. Dan kalau buat newbie bagaimana untuk memulainya? Kalau untuk instrumen yang masih baru tahu, belum kenal, sebaiknya coba dari yang ukuran kecil dulu aja. Setengah gram, 1 gram, 5 gram. Kalau misalnya ini boleh sebut nama ya, kan di Boleh. Pegadaian itu juga ada nabung nyicil emas ya. Iya, iya. Apakah itu juga cocok ya buat newbie ya? Misalnya 5 gram itu kita cicil 36 bulan, 3 tahun lah ya gitu misalnya. Tapi kan harga akad di awal nih misalnya gitu. Apakah itu juga sebagai salah satu alternatif? Lembaga keuangan bank cukup banyak yang membuka skema cicil emas ini. Lalu pertanyaannya apakah cocok buat newbie untuk seperti itu? Boleh-boleh saja. Jadi harus dipahami karena nanti pasti ada kewajiban untuk mencicil. Jadi terikat Nah, jadi terikat. Apakah mampu untuk membayar cicilannya dalam jangka panjang. panjang? Kita harus hitung dulu dong kemampuan dia per bulan untuk bayar cicilan itu. Lalu nanti dibilang kurang mampu atau kayaknya mepet banget sama kondisi keuangan saat ini, ya mau nggak mau harus ambil yang lebih kecil atau menabung dulu. Nah, jadi kalau misalnya mau 1 gram yang sekarang harganya sekitar 2,6 di Antam webnya, tapi nggak Ini pernah ada LM barangnya. ya, kita ngomongin LM ya. Iya, iya, tapi nggak pernah ada barangnya sehingga di luaran itu harganya bisa 3 jutaan ya saking dicarinya. Berarti ambil yang paling terjangkau, tabung dulu mungkin 1 bulan 2 bulan baru belikan fisik. Nah, itu beberapa pilihan. Jadi bisa cicil juga, tapi ada kewajiban yang menanti di baliknya atau menabung dulu untuk membeli. Ya karena kan kalau sampai kita mengambil keputusan emosional dengan pinjol, kayaknya juga berat itu Mas. Betul. Jadi ada konsekuensinya itu dan itu terjadi. Banyak yang juga di FOMO emas perak 2 bulan lalu ya, Oktober ya, itu banyak yang sampai rela dan bertaruh meminjam untuk membeli emas perak. Karena mungkin pikirannya lompatan harganya kan luar biasa nih gitu ya. Gitu. Tapi ternyata apakah lompatannya tinggi banget ya? Enggak juga. Hanya Masih Tuhan, ya hanya Tuhan segitu yang tahu aja. ya. Iya. Karena kenaikan emas yang luar biasa ya tahun ini ya. Itu kan orang akhirnya jadi FOMO begitu. Nah, ini apakah tren FOMO ini juga akan bertahun-tahun apa karena atau akan semusim aja? Iya. Wah, kalau ditanya apakah akan berjalan terus FOMO atau tidak, saya juga nggak tahu. Cuman yang terjadi sekarang, kalau di Indonesia itu kan salah satu yang udah mancep di pikiran ya, nama brandnya itu kan Antam ya, Iya. logam mulia. By the way, logam mulia itu kan sebenarnya mengacu pada jenis logamnya ya. Ada 8 aurum emas, aurum, argentum, perak, aurum, argentum, platinum, palladium, iridium, ruthenium, osmium, sama satu lagi ruthenium. Nah jadi orang kalau udah ditanya LM pasti patokannya adalah logam Antam. mulia Antam. Padahal emas itu sama dimanapun ya. Emas adalah emas. Yang membedakan hanya nanti brandnya saja. Ada Antam, ada emas. Kalau di Indonesia, kalau boleh nyebut merek, ada King Halim, ada Pamit, ada UBS, ada Harta Dinata, ada Public Gold, ya, ada Mizan dan lain halnya. Nah, itu bisa digadai walaupun mereknya bukan Antam. Nah, ini tergantung yang menerima tempat pegadaiannya. Kalau PT Pegadaian, kalau saya nggak salah, dia nerima emas. Galeri 24 sekarang 24, udah punya. perhiasan emas dia terima gitu. Itu bisa.
Tapi kalau untuk LM dari provider selain Antam, biasanya harus dites dulu keaslian. Yang agak susah kalau emasnya berada dalam kemasan yang tertutup, yang press card seperti Antam itu mau nggak mau kan harus dibuka dibuka. ya. Oh, Tapi kalau dia emasnya dalam kapsul atau terbuka gini pasti bisa dites kayak apa, air uji maupun ditimbang berat kering basah. berarti walaupun beda-beda provider, secara kualitasnya sama dong ya? Maksudnya kalau harga gitu, misalnya nih harga 1 gram 2,5 lah gitu. Dia di semua provider yang ada di Indonesia itu ya mungkin bisa 24 atau 26 gitu mungkin ya. Tapi tidak mungkin anjlok jadi 1,8 gitu misalnya karena Enggak. PT-nya beda gitu, enggak ya? Enggak. Emas itu kan harganya mengacu harga spot dunia. Jadi tadi Coach Nanda bilang taruhlah kita ambil 2,5 juta per Iya, per gram gram. spotnya. Yang berlaku di seluruh dunia harga spotnya 2,5 juta rupiah per gram. Maka nanti misalnya mau digadaikan ada emas selain Antam lah misal, ataupun nanti kan dilihat kadarnya aja. Apakah fine gold itu emas murni 99,9 atau 21 karat ataupun 18 karat, nanti tinggal dihitung persentasenya dari Tapi 2,5 juta tadi. tapi semua LM pasti fine gold kan? Apakah semua LM Antam Oh, itu kita fine ngomongin gold? Antam nih ya. Nah, LM-nya Antam, emas Antam itu fine gold. Kecuali ada yang dinar. Saya punya dinar Antam yang 22 karat. Oh, yang bulat itu ya, Mas ya? Ada juga seperti itu. Makanya ini kadang rancu mau beli LM beli logam mulia tuh ya bisa emas, bisa perak, bisa platinum juga, palladium. Ya, tapi kalau kita hidup di Indonesia beli LM ya sudah lah ya. Kemampuannya adalah beli LM emas Antam. Which is sebenarnya itu kurang tepat karena banyak sekali jenis merek emas lain, Provider lain lah ya. provider lain. Dan pertanyaan tadi di seluruh dunia akan sama harganya, mengikuti ke harga spot tadi. Jadi kalau Coach Nanda bawa LM Antam ke Singapura atau ke Amerika gitu ya, lagi jalan-jalan butuh uang, lu bawa LM Antam dijual ke toko emas di sana, lalu dites sama dia. Oh, 999,5 Sesuai keterangannya sesuai gitu. keterangan emas murni. Ya dia akan beli dengan harga spot emas saat itu juga. Jadi emas itu diterima di seluruh dunia, dipercaya. Jadi makanya emas itu sering disebut sebagai safe haven. Safe haven itu apa? Safe pengaman. Pengaman surga bukan. Safe haven itu adalah tempat yang aman untuk berlindung. Jadi filosofinya tempat yang aman untuk pengungsi. Kalau teman-teman googling itu pasti a safe place for refugee, untuk pengungsi. Jadi pada saat kondisi Tidak baik-baik saja. geopolitik memanas, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja di dunia, mungkin ya teman-teman bisa googling, saya bukan pakarnya soal itu ya, tapi banyak orang mengatakan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Nah, orang lari kemana berlindungnya? Ke emas. Begitulah. Itu dia menjadi safe haven dan itu sudah menjadi sudah terbukti selama ribuan tahun. Kan sekarang nih dengan fenomena emas ini kan juga Gen Z akhirnya mendapat informasi tentang itu ya. Tapi ternyata dalam memiliki emas itu ada dua versi fisik dan versi digital. Nah, gimana nih Mas? Masukannya terkait dengan emas digital ini? Apakah lebih aman? Apakah bagaimana kita fisik atau bagaimana? Ya. Perbedaan utamanya emas fisik dan digital sudah pasti di fisiknya. Bawa nih. Karena setahu saya juga kalau misalnya kita punya emas digital, Mas, pas mau nyetak bayar lagi loh, harga segramnya ada. Memang seperti itu. Ya, seperti itu ya, benar ya. Jadi ini nanti bisa di zoom atau dilihat. Tapi teman-teman juga pasti tahu. Ini kan emas fisik ya. Ini Ya. 1 dinar. Oh, itu dinar ya, Mas? Dinar emas. Harganya segini sekarang sekitar 10 jutaan mungkin ya. Dinar itu satuan berat 4,25 gram. Oh, secara gram 4,25. Ada dua versi, ada yang 24 karat, ada yang 22 apa 21, saya lupa juga. 22 atau 21. Nah,
Ini emas fisik. Ya, Mas fisik. Coach Nanda bisa pegang, bisa apa? Timbang-timbang, rasakan. Bedanya sama Memang emas. tulisannya 1 dinar loh, Oh iya. teman-teman, tulisannya 1 dinar. Ternyata nih 4 gram, 4,25 gram, 4,25 gram, ya. Ya. Luar biasa. Apa bedanya dengan emas digital tadi? Ya. Monggo, Coach, monggo. Coach Nanda, saya ambil lagi ya. Iya, ya. Iya. Kalau ke bawah bayar. Eh, Bedanya udah pasti di fisiknya tadi. Ya, Coach Nanda bisa pegang. Kalau emas digital, Coach Nanda nggak bisa pegang. Ada di mana? di tabungan, di kertas, buku tabungan. Ada di kertas. Iya, di buku tabungan, maksudnya jumlah Bukan. gramnya. Bisa dipegang emas. Enggak. Bukunya aja. Ada di sistem Oke. aplikasi ataupun perhitungan apa database-nya bank. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah itu bisa hilang atau rusak catatan itu, aplikasi itu? Bisa error lah ya Bisa aplikasi error. mah. Jadi ada satu resiko di situ, counterparty risk di situ. Pihak ketiga, apakah aplikasinya gagal atau orang di balik aplikasi tersebut yang gagal. Gagal ini dalam artian bangkrut, fraud, Curang. curang. Fraud ini pernah terjadi, bukan pernah terjadi. Ada ya, ada yang fraud tapi malah bahkan fisik, dan yang digital itu mungkin bukan fraud ya, bangkrut atau kenapa collapse sehingga emas yang tercatat di dalam aplikasi ini lalu ditanda kutip dipaksa untuk dijual dengan harga di bawah harga pasar. Nah, yang kalang kabut para pemegang emas digital tadi. Jadi di situ ada resiko yang menyertai di digital, resiko kegagalan aplikasi dan si pengembang aplikasi itu sendiri. Nah, kalau emas fisik di sini benar-benar resikonya adalah nggak ada resiko lain selain hilang, Kecurian. kecurangan, kita sendiri yang pegang. Jadi kalau ada pepatah bilang itu, if you don't hold it, you don't own it. Kalau Anda nggak pegang Fisiknya. ya kamu nggak punya. Ya, ada benarnya, ada juga mungkin ya kan tercatat gitu. Ya, iya sih, tapi ada risiko di situ tadi, apa kegagalan aplikasi. Nah, tapi nanti ada yang nanya, tapi kan digital juga ada plusnya, Mas Taufik. Bisa beli dari 10.000, 50.000. Itulah kelebihan dari si aplikasi digital untuk emas digital tadi. Kita bisa beli dari 50.000 dengan harga spot, bukan harga spot, harga sesuai harga jualnya dia hari itu. Dan karena dia belum dicetak, ya tadi seperti Coach Nanda bilang, harganya akan lebih murah daripada emas fisik tadi per gramnya. Kalau per gram emas fisik 2,5 juta, maka emas digital bisa jadi 2,4, 2,3. Karena waktu sebelum pandemi aja ya, berdasarkan informasi yang saya tahu itu 1 gram itu cetak 80.000. Tapi itu waktu sebelum pandemi. Iya, saya sempat nanya-nanya kan. Ya nanti cetaknya beda kalau Mbak punya 10 gram berarti 800.000 ini tambahannya. Lumayan. Per gramnya 80.000. Waktu itu 80.000. Jadi kalau 10 gram 800. Lumayan ya. Lumayan ya. Nah kalau 50 gram 4 juta. Jatuh-jatuhnya mungkin jadinya sama aja dengan emas fisik nantinya. Iya sama aja sih. Ya plus minus, tapi kan nah ini kembali lagi saya selalu ungkapkan dua sisi ya. Jadi ada plus minusnya emas fisik dan plus minusnya emas digital. Kalau Anda beli emas digital ya tadi emas itu tersimpan di aplikasi, Anda tidak perlu repot untuk mengamankan emas fisik. Tapi di satu sisi ada kemungkinan tetap hilang di sana. Di satu sisi ini ada memegang emas. Berarti kita kalau udah mulai niat nabung logam mulia walaupun kecil-kecil, diperlukan ini ya, safety box. Iya. Iya kan, itu loh. Sebaiknya ya. Nanti terus juga kalau misalnya udah agak banyak, mungkin perlu safe deposit bank kali ya. Di bank. Di ya. bank. Kalau masih ya taruhlah 1 sampai 10, 20 gram gitu mungkin di rumah masih aman ya, taruh di berangkas kecil atau bahkan di lemari terkunci. Tapi kalau sudah 50 gram itu sekarang kan mungkin udah 100 jutaan kali ya. Betul, mungkin ada baiknya ditaruh di safe deposit box dengan biaya tidak sampai 1 juta kali per tahun. Per tahun ya, iya betul. Tapi kita aman, tenang. Iya.
Berapa sih idealnya, kalau kita mengukur dalam satu portofolio kita nih, keuangan, Mhm. emas yang kita tabung, itu, idealnya berapa persen tuh dari portofolio kita. Nah, ini dibagi dalam misalnya, kalau pemula itu bagaimana, kalau udah, ya udah punya banyak uang lah bisa dibilang investor itu bagaimana baiknya? Jadi kalau dari luar itu biasanya mengalokasikan minimal 10% emas dalam portofolio investasi. Nah, fungsinya buat apa? Emas itu, salah satu kegunaannya adalah, aset lindung nilai atau hedging. Hedging nilai portofolio kita. Jadi kalau pada saat kondisi krisis, misalnya pasar saham itu kebanyakan, down, Ada turun turunnya ya, ya. tapi emasnya naik. Sehingga diharapkan adanya, 10% emas ini bisa menjadi penyeimbang dari yang turun tadi. Nah, di beberapa bulan terakhir ini kalau saya mengamati beberapa, taruhlah ekonom atau analis di luar itu mulai menyarankan lebih dari 10%. Jadi emas itu bisa ditingkatkan sampai dengan 20%. Nah, kalau tadi pertanyaan Coach Nanda, kalau buat yang newbie sama pengalaman ini berapa persen buat kita? Kalau saya akan kembalikan kepada, mereka mau mencapai tujuan keuangannya apa dulu. Nah, kalau dengan emas itu bisa dicapai, maka ya sesuaikanlah dengan porsi kebutuhan emas untuk mencapai tujuan keuangannya. Kalau emas itu tidak cocok untuk pencapaian tujuan keuangannya, maka pasti porsinya akan lebih, minim dibandingkan instrumen, lainnya. Jadi ini akan sangat tergantung pada, eee, seseorang itu punya tujuan keuangan apa. Kalau jangka panjang, kemudian dia bisa mengalokasikan dengan lebih wise, pakai dollar cost averaging misalnya, setiap bulan dia cicil, pakai emas itu tidak salah, tidak mengapa, boleh aja. Tapi kalau misalnya dia punya tujuan keuangan yang dalam waktu 3 tahun lagi dan dia gunakan emas, bisa jadi harus lebih diimbangi dengan, hal yang lain, gitu. Nggak Jadi jadi akan solusi ya kalau itu jangkanya pendek ya, Mas? iya, betul. Jadi kembali lagi emas itu, eee, lebih kepada dia penyeimbang di situ. Jadi, nah pasti kan pertanyaan balik lagi, "Aduh, penyeimbang minimal berapa persen?" Nah ini sangat tergantung pada apakah dia sudah dari seluruh seluruh portofolio investasinya itu jumlahnya sudah cukup atau belum untuk mencapai tujuan keuangannya. Kalau sudah cukup, emas ini boleh ditambah sebagai pengaman. Tapi kalau Mmm. belum, bisa jadi emas ini masih cukup sedikit dulu aja. Kejarlah dengan, aset lain yang bisa, mengejar perencanaan keuangan tadi. Karena kan kita tadi udah tahu, emas itu sekitar 10%, per tahun kenaikannya, Idealnya ya. idealnya. Tapi kan nggak selalu seperti itu. Kadang bisa naik, lebih, bisa di bawah 10%. Dan inilah gunanya untuk teman-teman memonitor setiap tahun secara berkala, sekarang porto investasi saya sudah berapa? Sudah mampu belum untuk mencapai tujuan keuangan? Kalau dihitung lagi nanti 5 tahun lagi ternyata nggak terkejar, ya you must do something untuk mengejar itu. Apakah nambah emasnya atau justru saya kurangin untuk nambah cari yang lain. Dialokasikan ke yang lain gitu ya, Mas, ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa juga kan, kita anggap emas itu sebagai bagian dana darurat. Oh, bisa banget. Nah, ini cerita lagi. Jadi Nah, ada 3 hal yang menjadi syarat untuk sebuah instrumen itu bisa dianggap sebagai dana darurat. Pertama, dia harus secure, aman. Aman ini biasanya kita kaitkan dengan inflasi. Artinya dia harus mampu, eee, mengimbangi. Apakah harus melampaui? Enggak juga, yang penting mengimbangi dari inflasi. Secure, aman dari pencurian dan dari, penggerusan oleh inflasi. Kedua, dia harus easy to access, mudah diakses. Apakah emas itu gampang diakses? Ya tinggal diambil aja dari safety lemari box safety kita box, ya. lalu tinggal dijual. Lalu liquid, dia harus liquid. Artinya, liquid itu kalau dia bukan berupa uang tunai, dia harus mudah dikonversi menjadi uang tunai. Apakah emas ini mudah dikonversi menjadi uang tunai? Mudah mudah Ya, sekali. mudah sekali. Tadi easy to access, diambil dan dijualnya pun sangat mudah. Apakah ada emas bisa buat dana darurat? Bisa banget. Nah, emas bisa menjadi bagian dari dana darurat tadi. Berapa banyak? Tinggal dibagi aja. Kita tahu emas itu, kalau 10% itu sepertinya melampaui inflasi ya. Artinya dia secure secara, nilai. Dia bisa melampaui inflasi bahkan.
Jadi misalnya 3 bulan dana darurat yang minimal tadi, bisa dong 10%-nya, 30%-nya di emas, 30%-nya lagi ditaruhlah reksadana pendapatan tetap atau saham kalau mau lebih agresif, sisanya di uang tunai. Jadi kita bagi 3 bagian ya. Emas, reksadana, Bisa. dan cash. Bagaimana sih kita misalnya mau mulai nabung nih? Mm-mm. Sebaiknya kita nyicil emas Mm-mm. atau nabung biasa dulu. Oke. Jadi udah dapat sejumlah uang baru kita belikan emas. Mau beli nabung dulu baru beli atau cicil, monggo silakan. Keduanya tergantung kepada masing-masing kemampuan dan kebutuhannya. Jadi saya selalu kembalikan kepada emang Anda butuh emas. Kalau nggak butuh ngapain beli gitu. Kenapa mau membeli emas? Kalau dari sisi saya, ya mungkin itu dana darurat ya. Dana darurat. Dana darurat yang jumlahnya itu kita nggak tahu pasti. Oke. Kebutuhannya tadi untuk dana Darurat. darurat. Jadi boleh aja beli emas. Silakan. Nah, nanti pertanyaannya kan lanjut. Mau beli langsung 10 gram atau cicil? Nah, kembali ke tadi pembahasan kita di awal. Kosnada punya nggak kemampuan kalau cicil misalnya? Kalau cicil punya nggak kemampuan untuk bayar cicilannya setiap bulan? Pastikan Anda punya kemampuan untuk membayar cicilan utang kalau Anda pengen berutang. Kalau itu menambah beban saya, menambah kepusingan saya di malam hari, ya lebih baik ditabung dulu. Mungkin 1 gram berapa? Sekarang 2 juta, nabung dulu 1 juta. Bulan depan 1 juta, belilah 1 gram. Memang ada resiko di situ, harganya sudah naik. Tapi ya itulah konsekuensi yang harus diterima. Nggak punya utang. Tapi nggak punya utang. Jadi semua pilihan mempunyai resiko masing-masing. dan peluangnya masing-masing. Berdasarkan pengalaman saya pribadi nih ya. Nah, kita tuh misalnya telah berhasil nabung emas sekecil apapun jumlahnya dan kita mendapati fisik, itu happy-nya luar biasa. Ternyata tuh kita sanggup nabung emas. Betul. Mengalahkan semua keinginan yang lain. Iya, betul. Sekecil apapun gram yang kita punya itu kayaknya pas kita pegang fisiknya, ternyata mampu loh menahan keinginan yang lain. Padahal kayaknya harganya mahal gitu ya. Kayaknya mahal gitu mahal ya. Intinya resiko Anda membeli emas kemahalan atau terlalu mahal itu lebih kecil daripada Anda nggak beli emas. Oh iya, betul. Masuk akal. Masuk akal ya. Misalnya nih, ini 1 dinar 10 juta. Anggaplah itu harganya 10 juta. 10 juta. Ternyata saya beli 12 juta gitu misalnya. Ya misalnya di toko sebelah dapatnya 12 juta atau 11 deh. Terus kata teman-teman, wah lu salah lu beli di Kosnada kemahalan. Ya namanya toko punya harga masing-masing. Ini masih lebih mending daripada Anda nggak beli emas sama sekali. Kenapa? Karena Anda sudah take action di sini. Sudah melakukan tindakan untuk mengamankan aset Anda. Daripada 10 juta yang nggak diapa-apain, akhirnya jadi kopi susu misalnya. Atau jadi HP. Betul. Atau jadi hal-hal lain yang mungkin tidak terlalu menjadi kebutuhan. Gitu. Kalau udah jadi uang cash, resikonya akan tambah tinggi untuk Anda gunakan untuk hal yang nggak perlu. Iya kan? Jangan jual emas Anda kalau nggak ada kebutuhan. Atau jangan jual emas Anda kalau belum mencapai target tujuan keuangannya. Paling gampang saya sarankan gini. Emas tadi misalnya SMP 15 gram, ini 20 gram, SMA 20 gram. Udah punya 15 gram. Simpen, kasih tulisan SMP si adik 20 gram. Kasih klip lagi label SMA si adik, taruh brankas. Diemin. Nanti pada saatnya SMP, SMA, udah ada. Harga emasnya udah naik, malah lebih. Very simple. Emas itu sederhana. Beli, simpan, jual pada saat dibutuhkan. Dan sesuai peruntukannya. Dan kalau teman-teman tadi pengen tahu lebih lanjut mengenai emas, saya silakan ikuti aja channel YouTube saya di Gudang Emas Perak di YouTube. Dan kalau mau join di komunitas kita di Gudang Emas Perak, ini adalah WA, ini WhatsApp group ya Mbak Nanda, Coach Nanda. WhatsApp group lebih kepada edukasi perencanaan keuangan sebenarnya.
tapi basisnya dari Emas emas dan dan perak. perak di situ.